Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi USA. Selamat malam Indonesia. Selamat sore di bagian Eropa. Kembali lagi di sini WAFM Mutadin mempersembahkan sesuatu yang sangat biasa setiap Sabtu malam, terutama di Indonesia ya. Satu Sabtu ini seharian ya. Topiknya mungkin teman-teman agak shock nih, yang teman-teman yang Muslim. Percaya nggak kalau air zam-zam itu yang kalian percaya sangat suci, yang sangat percaya disuplai oleh Allah sengewete? Bahkan ada yang percaya bahwa air zam-zam itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ada katanya yang bisa menyembuhkan sakit kanker, sakit kulit, jerawat, sakit apapun. Kok mirip-mirip ya, kayak iklan kencing onta yang katanya bisa menyembuhkan. Jangan-jangan apapun yang dari Arab nih klaimnya bisa menyembuhkan nih. Jangan-jangan tai onta juga bisa menyembuhkan nih. Nah, bisa jadi obat kutil ya, tai onta. Nah, kaget kan? Nah, kita mah kagak ngomong doang. Kita tampilkan dengan data, ya. Jangan cuma congor doang. Kalau di tempat-tempat lain kan congor doang. Tapi kalau dengan Dewi Bulan dan sang penggugat harus dengan data. Ya. Kalau tanpa data, cacat. Cacat logika, cacat juga presentasinya. Maka dari itu sekarang kita tampilkan siapa lagi kalau bukan sang penggugat, partner saya. Silahkan bro penggugat. Yo, aduh, kaget dipanggil ya. Ya, shalom semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Buat yang nonton, jangan lupa di-share. Panggilin temen-temennya ikut nonton di sini. Ya, masa cuma segini sih dikit amat. Kontanya berapa di sini? Iya, tadi karena ini bro, karena tadi itu di StreamYard itu ada 2 link gitu. Gue udah buat link, ada yang buat lagi, nggak teliti. Waduh. Jadi orang pada kecil ya. Dan tadi gue juga delete-nya, gue lupa ngedelete semua link gitu. Alah, semuanya. Kesalahan gue juga. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah bisa live, udah bisa kita gebuk-gebukan, oke? Nah, topiknya hari ini mengenai air zam-zam. Ya, nah kita baca dulu apa yang mereka suka klaim. Ya, ini dari Tafsir Quran ya. Nah, kita bisa baca websitenya ya. Itu dari Tafsir Quran. Kisah Nabi Ismail, Siti Hajar dan asal usul air zam-zam ya. Nah, kita tahu nih jadinya. Oh, ini toh. Nah, ini jemaah haji minum air zam-zam. Nggak tahu aja dia. Ya. Kata mereka, ini kata yang punya ini ya, Tafsir Quran ya. Air zam-zam adalah keajaiban dunia. Waduh. Dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Ya. Kenapa dia air suci? Nah, jadi sumur zam-zam ini mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah, kedalaman 82 meter. Dari setiap tahun banyak peziarah yang melakukan ibadah haji ya dan umroh berkunjung ke sumur ini ya. Sebagian besar dari mereka membawa pulang air zam-zam sebagai oleh-oleh ya, pakai dirigen biasanya ya. Nah, itu juga tetangga dulu pernah ada. Nah, sudah biarkan saja. Anggaplah benar ya. Nah, secara etimologi kata zam-zam berasal dari zam-zam bahasa Arab yang artinya banyak.
melimpah ruah. Padahal kalau bahasa ininya berarti stop ya. Zam-zam. Ya, kalau si David Chappelle bilangnya stop, artinya stop, karena saking banyaknya berlimpah dibilang stop. Makanya itu namanya jadi zam-zam. Itu klaim mereka ya. Iya itu ke mereka, biarin aja ya. Nah, jadi berdasarkan tafsir Quran ya, itu di surah Ibrahim ayat 37 surah 14. Ayatnya begini. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati ya Tuhan. Nah, ya kita ambil sampai sini aja dulu ya. Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, ini kan aneh bin ajaib ya. Dia bilang, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, tapi di bawahnya bilang ada buah-buahan. Kan bingung, makannya pakai apa? Itu buah dari mana? Ya kan? Nah, Dari sini saja sudah kontradik ya. Coba ditekan lagi, Gad. Ditekankan kembali, Gad. ya. Jadi di ayat 14 surah 14 ayat 37 si Nabi Ibrahim itu doa, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Ya. Tapi di bawah belakangannya berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Nah, ini buah-buahan tumbuh dari mana kalau bukan dari tanaman? Buah dada, Ya. bro. Buah dada. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi buah dada, buah pintu, ya kan? Makan tuh pintu. Iya. Oke? Ya, cakep. Buah hati ya. Ya. Jadi ini ceritanya ini bercerita soal air jam-jam. Oke? Ingat Contradict baik-baik. itself ya. Teman-teman, the Quran is already contradict itself just by the verse. Haha. Ya, jadi dalam satu surah aja udah jelas memberikan kontradiksi ya. Nah, oke. Tapi fokusnya gini. Yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau di Baitullah. Berarti apa? Sebagian keturunan Ibrahim dekat sama Baitullah. Nah, benar ya. Tapi cerita ini jadi lucu. Jadi lucu apa? Kita lihat. Ayat ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim manakala beliau membawa anak istrinya ke kota Mekah yang masih dalam keadaan tandus. Nah, ingat ya. Tandus. Ini anak istrinya siapa yang dimaksud? Nah, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ya. Yang masih Hajar tandus. itu Hagar itu tidak pernah menjadi istrinya, tetap menjadi budaknya si Sarah. Oh, itu versi Alkitab jangan dibawa, biarin aja, Bu. Pisahin aja biarin. Ya. Pisahin. Beda-beda, jangan disamain. Nah, yang jadi Tetap harus masalah gini ditekankan. ya, betul. Kita tetap tekankan tapi pastikan gini. Jadi Nabi Ibrahim memindahkan anak dan istrinya ke lembah yang berdekatan dengan Ka'bah, ya. Lalu beliau bertolak kembali ke negeri Syam. Nah, berarti kan ada Ka'bah toh, ya. Nah, melihat kepergian suaminya, Siti Hajar bertanya, pergi kemana kau Ibrahim? Ya kan ditinggal ceritanya nih. Nah, ditinggal ke negeri Syam. Negeri Syam tuh jauh loh. Ya. Kenapa? Si Apa Ibrahim, maksudnya negeri Paman Sam gitu? Jadi negeri Syam itu bukannya 1-2 mil. Ratusan mil iya. Jadi bolak-balik gitu doang. Ribuan Jauh mil. loh. Nah, jadi ini cerita beliau ya. Jadi dia doa buat keselamatan anaknya ya. Di surah Ibrahim ayat 37. Ini yang lucu nih. Nah, Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai merasa kelaparan dan kehausan. Nah, coba kita pikir baik-baik ya. Di situ ada Bro, Ka'bah. kayaknya kalau Ibrahim di Quran miskin banget ya, bro ya.
Nah, iya. Sedangkan Mm-mm. Abraham di Alkitab kita itu kaya raya, bro. Ya betul ya. Kalau di Alkitab itu Abraham punya ternak tuh bukan main banyaknya, punya budak tuh Kaya dah. raya, iya. Ah ya big boss. Nah, Makanya ini si miskin. Uclim ini percaya banget dengan kemiskinan, makanya mereka miskin-miskin. Kalau mereka nggak nyatut, kalau mereka nggak nipu, nggak kaya mereka. Ya memang begitu. Nah, Ya. tuh kan bener kan? Oke, ya. Jadi itu si Siti Hajar. Jadi si Siti Hajar dan Nabi Ismail ini ya, itu mulai merasa kelaparan dan kehausan. Bekal habis ya. Air habis, bekal habis. Nah, jadi cari makanan sama minuman nih si Siti Hajar. Miskin Ya, banget ya, bro ya. miskin. Miskin. Nah, tapi ceritanya kan lagi dibuang ini, Bu. Ini lagi dibuang, ya. Lah, kalau lagi dibuang, kok ada Abraham, ada Ibrahim. Ya, biarin aja. Ya, yang buang kan Ibrahim. Jadi ceritanya tuh Nih, dia dibuang, ya. Dia bolak-balik yang menjadi dasar ibadah haji, salah satu rukun haji ya, yang wajib dilaksanakan, ya. Yaitu haji itu ibadah sa'i, ya. Nah, katanya gitu. Terus datanglah malaikat segala macam, ya. Mulailah nih, janganlah engkau takut. Nih si malaikat nih ngomong, janganlah kamu takut ditelantarkan karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itu terdapat dalam 99 kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Gitu. Ya, jadi adanya di situ. Katanya begitu. Ya. Nah, kita sekarang udah tahu bahwa ini cerita adalah cerita Nabi Ismail dan Siti Hajar yang berurusan dengan mata air Zam-Zam. Ya. Nah, pertanyaannya apakah benar begitu? Ya. pertanyaannya benar. Ya, Benar nggak sih yang ya. diceritakan, dinarasikan oleh nenek-nenek moyang, kakek-kakek moyang kalian ini? Benar nggak sih? Atau Iya, mungkin itu betul. hanya dongeng saja? Pernah nggak sih kalian cari tahu? Gue jujur bro, sebagai mantan Islam, gue dulu itu percaya banget. Karena setiap ada orang haji gitu pulangnya bawa air zam-zam. Katanya ini air dari Allah. Ini air yang bisa menyembuhkan. Ini air yang bisa memberi pahala. Kalau minum air zam-zam pahalanya banyak. Banyaknya semana kagak tahu, nggak ada yang tahu. Pokoknya ini air dari Allah. Minum, dibagiin Iya. sedikit, bagiin. Pokoknya ini ada ini air zam-zam. Begitu tahayul itu sangat dipercaya sampai sekarang. Tapi tidak pernah dicek apakah itu benar atau tidak. Sawinawatona lagi, Bu. Ya, sama. Nah, Sawinawatona, bukan nurut aja udah. Mau ngomong apa kayak pokoknya nurut ya. Nah, di ayat ini kan jelas kita menemukan sebuah pertentangan dalam satu ayat. Ya. Dari informasi ini kita lihat ya. Doanya adalah keturunan dia di lembah ya. Yang banyak yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Allah ya. Masalahnya Mekah bukan di lembah. Mekah itu dataran rendah sekali itu. Ya, itu datarannya cliff. sangat rendah. Mekah itu di cliff. Iya, ya. Jadi makanya jangan heran kalau Ka'bah itu selalu kebanjiran. Kalau sekali hujan gede udah wassalam banjir langsung ya. Nah, kalau mau tawaf lagi banjir boleh, jangan jalan tapi berenang di situ ya, keliling-keliling. Ya kan? Nah, beritahu. Jadi dari ibadah haji jalan jadi ibadah haji berenang. Oke. Nah, tidak ada tanaman di situ, ya.
tapi bisa ada buah-buahan. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Ini buah-buahan tumbuhnya dari nanti mana? itu si Uclim klaim, ya itulah mukjizat Allah. Orang Iya. tanahnya kering tapi ada buah-buahan. Secara Hmm. logika, secara saintis ngaco. Itu aja udah Namanya ngaco. sekedar imani ya begitu ya toh. Jadi nah ini menurut mereka mengacu pada tempat Mekah itu. Ya kita ikutin aja karena sesuai dengan topik berurusan dengan sumur Zam-Zam ya. Oke. Kita berbicara soal sumur Zam-Zam ya. Sumur yang tertua. Ya, air yang tidak pernah habis ya kan. Ini Klaimnya kata begitu. mereka ya. Iya, klaimnya begitu ya. Nah, ini kita bawa setel nggak ini? Tapi janganlah. Nggak Ya. usah disetel. Ini kan orang yang ini kan mualaf ya. Nah, Iya. jadi yang diklaim itu ya, mereka mengklaim itu dari masanya Ibrahim ya. Itu Zaman yang ketujuh ya, Ibrahim. Bro? Itu Hah? materi ketujuh kan ya? Enggak, ini masih materi 2. Materi 2. Yang Mekah ya. Nah, Oh iya. ada juga yang mengatakan ini dari zamannya Adam dan Hawa. Ya, jelas nggak mungkin dari zaman Adam dan Hawa. Kenapa? Kalau memang itu dari zaman Adam dan Hawa, Hagar nggak bakalan puter-puter itu bolak-balik Safa Marwah sa'i itu. Ya udah pasti ketemu sumur kan? Jadi jelas ya. Nah, itu nggak mungkin dari zaman Adam dan Hawa. Jadi klaimnya itu nggak jelas nih. Bertentangan satu sama lain. Ya, katanya airnya itu ya nggak mungkin habis. Ya, nggak mungkin habis. Airnya itu juga air yang terbersih dan paling murni di seluruh dunia. Ya, klaimnya begitu. Ya toh? Nah, dapat memenuhi semua ibadah haji, kebutuhan ibadah haji yang ke Mekah ya. Dimasukin dalam botol, dibawa kemana-mana di seluruh dunia. Ya. Nah, masalahnya itu benar apa enggak? Ya, kayak dia. Nah, ini ya spotlight dari Arab News ya. Nah, Itu ini surat kabar. kabar ya? Surat kabar. Nah, Iya. oke. Jadi udah 5.000 tahun sejak zamannya Hagar ya, nyari air untuk si Ismail. Dia berlari antara Safa dan Marwah ya. 7 kali bolak-balik sebelum bertemu dengan sumur Zam-Zam. Ya. Nah, Zam-Zam artinya adalah stop flowing. Artinya maksudnya apa ya? Apa namanya? Berhenti keluar lah gitu ya, apa? Ya, Nah, stop. Jangan stop sprang up. Tadi yang nomor 2 iya. catat ya teman-teman. Katanya kalau si Hagar itu lari Bolak-balik. bolak-balik ya Safa antara dan Safa Marwah. dan Marwah ya, bolak-balik ya buat nyari sumur Zam-Zam. Ini ntar gue mau tekankan ini. Iya, ya. Nah, ibadah haji itu pada mau beli orang-orang yang ikut ibadah haji ya. Pada beli dah dikirim ke seluruh dunia. Ya. Katanya bisa menyehatkan, ya dah. Nah, Ya, orang ada yang klaim bisa menyembuhkan katanya. iya. Nih aku Nah, jadi sembuh, sugestinya kenceng. nah, intinya sumur Zam-Zam ini nggak pernah habis gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dia punya beritanya di sini, ya. Berita dari Arab Saudi ya. Beda. Nah, Allah lah yang mensuplai air itu untuk keabadian sampai itu ya. Nggak mungkin habis punya gitu ya. Ya, Nah, katanya Allah sendiri yang akan mensuplai.
Ini mirip-mirip ini loh, mirip-mirip Kristen ya. God itself will supply ya, karena Tuhan kita Iya. kan Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, ya. Nah, sama kayak di Kristen, cuma nggak tahu kalau ini kan soalnya air ya. Nah, kita Iya balik bro, sini. beda bro. Kalau Tuhan kita Jehovah Jireh itu menyediakan semuanya, ya. He will Ya. provide. Tapi kalau di Islam cuma zam-zam doang yang Allah akan supply terus. Cuma zam-zam aja, yang lainnya kagak. Iya benar. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita ketahui soal sumur ini, ya. Nah, ini ada gambar foto sumur di tahun 1800-an. Yang lebarnya 30 kaki. Ya. Ini ya. Nah, di tahun 50-an ini gambarnya seperti ini. Di dalam, Ya, di kalau kita lihat perdalam. di dalam. Jadi Iya, di perdalam ini. di perdalam. Jadi beberapa tahun 1950-an ya, zam-zamnya di perdalam dan pinggirannya dikasih diberesin ya, dipercantik lah istilahnya. Itu digali lagi. Iya, digali lebih dalam ya. Nah, ini tahun 53 itu masih pakai timbaan ya. Enggak, Masih tahun pakai 953 timbaan itu akhirnya dibuat timbaan seperti yang di Indonesia. Itu dibuat, Iya. bro. Dan dikerangkengin, dikurungin. Gitu, supaya tidak roboh. Kan Ya, lu pernah nimba nggak sih? Lu pernah tinggal di kampung nimba nggak sih, bro? enggak. Kalau kita nimba, itu kan badan kita lean on, pinggang sumur. Begitu, badan sumur. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, itu bisa roboh. Makanya dikerangkengin kelilingnya dengan besi ya, terus dibuat timbaan, begitu bro. Katanya Allah yang provide, tapi manusia yang buat timbaannya. Iya. Nah, kemudian kita bisa lihat di tahun 1953 ya, mereka membuat bangunan ya di situ ya, di atas sumur itu. Nggak tahu tujuannya sebenarnya apa, kenapa dia bangun Tujuannya beginian, ya? bro, supaya nggak dimalingin gitu. Berarti kan Allahnya tidak bisa menjaga sumur Zam-Zam itu sendiri. Ya, dibuat seperti itu. Nah, kalau yang masuk sekarang dimintain duit gitu, yang masuk untuk mengambil sumur Zam-Zam itu dimintain duit. Iya. Nah, kemudian yang berikut ini saya jadi pertanyaan, Bu. Ya, ini tahun 1963. Mereka membuat bangunan ya untuk menutupi sumur itu di bawah tanah. Ini yang gue bingung. Nih, gini videonya begini. Pertanyaan tahun saya, 1963 ya. okay. Mereka membuat konstruksi untuk menanamkan pipa untuk menyalurkan pipa. Sekali lagi, membuat saluran pipa bawah tanah. Makanya tuh dibongkar semua. Tapi teman-teman harusnya kalau dibongkar-bongkar gitu nemu dong fosil-fosil peninggalan Ibrahim gitu kan, harusnya kan? Benar nggak? Kan mereka klaimnya si Ibrahim itu tinggalnya di seputaran Mekah kan? Seputaran Ka'bah kan? Iya, betul. Ternyata tidak ditemukan apa-apa. Bangke pun nggak ditemuin. Ya. Nah, yang gambar selanjutnya ya. Itu adalah sumurnya di situ. Jadi jaraknya nggak jauh dari Kotak Hitam dan di bawah tanah. Yang menjadi pertanyaan saya, yang saya tahu ya, sumur ini ya, yang ini berbeda dengan sumur yang ini, Bu. Beda. Ini beda. Nah, beda kalau yang lokasi. ini, yang today circle the spot itu
kalau di sini tuh seperti apa ya, saluran-saluran air untuk ngecek itu ditutupin seperti itu, jadi keren. Tempat Nah, penampungan air, berasa sih iya, begitu. enggak pipanya aja, sentral pipanya. Jadi sumurnya bukan itu, sentral pipanya aja di situ. Bak kontrol. Iya, untuk mengontrol air. Iya, Nah, namanya bak kontrol. Nah, kalau saya lihat, setahu saya, sumur yang ini dengan sumur yang ada di bawah sini, yang di bawah dekat Ka'bah ini, yang ini setahu saya ini berbeda, beda. ya, berbeda. Jadi di sini ada sumur betul, di sini juga ada sumur, jadi ada dua. Nah, yang jadi pertanyaan, ini sumur yang ini satu kan nggak mungkin yang di Ka'bah punya dong. Berarti ini sumur Nggak yang satu mungkin. lagi dong. Dibuat museum. Dibuat museum, berarti ada dua sumur. Cuma yang satu palsu. Setahu saya begitu. Ya, Iya. setahu gue sih begitu. Ini jadi ada dua sumur, yang satunya palsu. Kan ini tadi kita lihat di sini ya, di Al-Quran tadi ya. Nah, di dekat rumah engkau. Jadi si Ibrahim ini sudah meletakkan keturunannya di lembah yang dekat rumah dia, yang ada air itu tadi tuh. Yang di sini nih. Dekat nih, memang dekat, 21 meter doang. Memang dekat. Ya. Masalahnya sumur ini dari mana nih ceritanya yang ini nih. Nah, ini. Yang digali ini nih. Nah, tapi oke. Ya, kita lihat aja nanti ya. Jadi yang ini jelas ditutupin ya. Ada ginian, tapi saya juga curiga kenapa ditutupin. Ini kan daerahnya daerah banjir. Daerah banjir. Lu tutupin kayak gini. Jadi aneh. Gue jadi curiga ada yang disembunyikan lagi di situ. Tapi ya sudah Dalam Islam ya. itu banyak yang disembunyikan, bro. Nah, ini kita lihat masalah di sini ya. Mereka itu gampang banget dibohongin. Nah, iya. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ini sumur Zam-Zam ada di sini. Ya, dikasih panah. Saya gedein dah, biar gampang lihatnya. Ya, bentar ya. Nah, ini sumur Zam-Zamnya di sini di kanan ya. Ini sumur Zam-Zamnya. Ini Ka'bahnya. Jaraknya cuma 21 meter. Ya. Jarak 21 meter. Ya. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama 13 meter, 13,5 meter. Ya. Lalu Kemudian ada digali jarak setengah lagi, meter ya lagi. digali lagi jadi Ya. 17 meter. Ya. Kemudian dia ada galian lagi 17 meter di sini. Jadi total 31 meter ke dalam. Ya. Nah. Pertanyaannya Jelas ya gini, di situ ya. teman-teman. Pertanyaannya gini, teman-teman, pertanyaannya. Ya. Kalau Ibrahim itu tinggalnya cuma dekat-dekat Mekah doang, ya. Cuma dekat-dekat Mekah doang, jaraknya 21 meter doang antara si Zam-Zam well, antara si sumur Zam-Zam dengan Ka'bah. Ngapain si Hagar bolak-balik muterin Ka'bah doang, ya, muterin Safa Marwah, kalau jarak antara sumur dengan rumah cuma 21 meter. Halo. Lah, emangnya di sana Latihan kagak ada lari kali, tetangga? sedang latihan lari biasa supaya apa? Supaya langsing begitu. Iya, kenapa harus bolak-balik 7 kali, teriak-teriak, oh kasih aku air, aku haus. Kenapa nggak ketok rumah tetangga aja? Tetangga bagi air dong, gue haus nih. Gitu. Jadi gini Bu, makanya karena ini terjadi masalah seperti itu dulu dipertanyakan, makanya mereka memodifikasi sedikit. Ya, pertama gini, Abraham itu dari negeri Syam
katanya. Ya. Dan Ismail dibuang di sini sama ibunya itu waktu Ismail masih kecil. Nah, kemudian Ibrahim balik ke Syam. Gitu ya, ke negeri Syam. Nah, begitu Ismail udah gede, si Ibrahim sama Ismail bangun Ka'bah ini, gitu Bu. Makanya modifikasi Aduh. cerita, gitu. Ya, ya, jadi jelas di tahun 63 ini mereka memperdalam sumur ini, ya, sumur Zam-Zam ini, ya, sampai ke 31 meter. Ya sebenarnya 31 meter juga nggak bisa dibilang dalam sih. Iya, cetek banget bro, cetek. Cetek. Iya. Tapi sebenarnya ceteknya itu ada tujuannya, gitu ya. Oke. Apa sumurnya bisa memenuhi kebutuhan air di Mekah? Kalau sumurnya cuma segitu ya, sumurnya kita lihat segini ya. Segini ya. Kalau untuk satu orang, satu keluarga oke, masih cukup. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang ibadah haji yang jutaan, jelas ini nggak mungkin cukup kok. Tahu nggak lo? Jelas nggak mungkin cukup. Ya. Jelas ini sangat tidak mungkin cukup. Nah, kita lihat tadi di yang pertama tadi, sebentar ya, saya balik ke sini. Nah, video yang gambar ini, nah ini kan airnya di sini di tembok ini nih Bu, ya. Itu dia ada kayak keran begitu. Ya, Ya, jadi ada mereka kalau mau wudhu, keran-kerannya. Iya, benar. mau wudhu tuh begini. Nah, ini air dari mana? Oh, dari sumur Zam-Zam. Dipompa apa enggak ke sini? Nah, ya. Kok bisa sampai di sini? Kan gitu. Nah, terus ditambah lagi mereka ya memasukkannya ke dalam botol-botol. Ya. Buat apa? Buat yang orang-orang ibadah haji gitu ya. Jadi kan bahwa ada hitungannya deh. Kalau salah maksimal berapa liter gitu. 5 apa 10 liter gitu. Ya. Nah, siapa itu? Ya. Jadi Mekah itu butuh 1.481 liter per detik untuk penduduknya. Ya. Untuk penduduknya. Tapi Zam-Zam cuma bisa mensuplai 19 liter per detik. Jadi perbandingannya jauh. Ya, dan itu pun habis setelah habis hujan ya. Jadi bukan dalam keadaan kering kerontang. Oke. Nah, airnya dimasukin botol, ada jatahnya untuk ibadah haji berapa gitu ya. Nah, oke. Masalahnya apa betul itu dari Zam-Zam? Nah, kita lihat. Pertanyaannya, apa betul? Iya. Ya, Sumurnya kita lihat benar tadi. ini Pak. Sumurnya Kenapa? benar. Sumurnya Sumurnya benar. ada. Nah, Iya. tapi pipanya juga ada. Nah, Pipa dari sumber lain. iya, jadi gini ya. Di Ka'bah tadi di bawah tanahnya itu kan ini nih. Ternyata ada ini ya. Yang ini satu nih. Ya. Mesin pompa. Ya. Mesin pompa yang ditutup di atas tutupnya sumur itu. Ya. Ini yang jadi masalah. Di dalamnya pipa-pipa seperti ini. Ini pipanya. Ya. Pipa ini masukin air. Ya. Masukin air, Satu. ngeluarin air. Nah, yang satu masukin air, yang satunya keluarin air lagi. Nah, ini masukin airnya, air dari mana? Nanya dong, nanya. Itu Lo mukjizat nanya. itu. Mukjizat. Itu mukjizat itu. Mukjizat Allah itu yang pipa-pipa itu. Aduh. Jangan ngomong mukjizat lah, dan nanti ya, mukjizat belakangan. Ya. Nah, jadi sebenarnya airnya itu dari mana yang dipompa ke dalam? Ya. Kalau bukan dari luar, pasti dari luar, masukin ke sumur Zam-Zam. Di situ ada pipa lagi untuk
disebarin kemana ya? Ini dia ke sini, ya ke pipa ini ke dalam sini nih, ya. Mereka ngambil wudhu di sini kan, banyak nih keran-kerannya, ya. Ya, pertanyaannya airnya dari mana itu? Pipanya menuju ke mana? Ya, ini bukan foto kita ya, itu foto dari mereka sendiri. Oke. Nah, ini foto di dalam sumurnya. Nah, ternyata ya, itu diambil dari ya. jadi ternyata sepanjang Laut Merah ini mereka punya Tereng gitu dong. Tereng. ada Ternyata perusahaan. teman-teman, tereng. Cielah. Ya. Jadi di sepanjang Laut Merah itu mereka punya perusahaan penyulingan air laut, ya. Perusahaan menyuling air laut seperti Nih, ini. gue bantu deh bro, gue bantu. Itu yang sebelah kiri, Bo. Kasih unjuk gue yang sebelah kiri. Nah, ini. ya, teman-teman, sekarang nih ya, di Saudi Arabia ada 27 penyulingan terbesar di dunia. 27 ya. 23-nya ada di sebelah barat. Sebelah barat tuh. Barat, karena kan ada Mekah, ada Jeddah, ya, di sebelah barat. Yang sebelah kanan ada cuma 4, karena populasinya nggak banyak. Gitu. Banyak sebelah kiri. Itu adalah sumber air ya untuk mensuplai warga Arab. Dan semuanya ini dinamakan Zam-Zam. Semua ini airnya dinamakan Zam-Zam. Ya. Dan itulah penyulingan, Anda sudah lihat gambarnya itu yang pipa gede-gede, yang hijau-hijau, itu air penyulingannya berapa kali? Berkali-kali. Nah, dulu airnya kan masih asin, karena penyulingannya belum sempurna. Setelah disuling, difilter lagi berkali-kali. Setelah difilter berkali-kali, ya udah rasanya enak, dikasih sweetener. Bukan gula ya, tapi sweetener. Nah, di US ada tuh sweetener yang kalau 1 sendok aja kecil, sedikit aja, seuncit aja, itu memaniskan kopi sebanyak 8 cup. Ya, itu pemanis buatan. Pemanis, ya, sweetener. Gitu. Nah, penyulingan air ini ya dari air laut loh ya. Tuh, lihat dari air laut kan. Jadi menyedot air laut disuling menjadi air minum. Dan yang di Jeddah ini ya adalah yang terbesar di dunia. Tuh, ada berapa tank tuh? Ada berapa penyulingan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, penyulingannya banyak banget. Belum lagi kalian lihat tank-tank airnya. Indonesia kapan ya, bro? Kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalau Indonesia udah nggak butuh kayak gini. Ya. Indonesia nggak butuh. Selama masih ada pohon, berarti ada air. Nah, yang tuh ada lihat tuh. sumber Itu resapan. membangun, itu yang bunder-bunder itu membangun tank air tuh, bro. Makin Bikin gede, sumber makin resapan, kesini Bu. makin gede tank airnya. Itu air tuh, bro, yang bulat-bulat, yang bunder-bunder tuh. Air tuh. Jadi air Zam-Zam itu air laut ya? Air laut. Hasil penyulingan. Nah, sebelah kiri, bro. Sebelah Desalination. kiri. Geser sebelah kiri, bro. Sebelah kiri. Catat ya, teman-teman Uclin, catat. Perusahaan ya yang membuat ini teknologinya,
pemikirannya itu dari mana, engineeringnya dari mana? Itu dari sebuah company namanya Acciona, ya Acciona dari Kanada. 3 company ya, ada company namanya Bechtel dari Virginia, USA. Dari Kentucky, USA. Kafir itu. Kafir. Kafir. Dari kafir. Jadi air Zam-Zam itu produksi kafir. Karena engineer-nya kafir, teknologinya kafir, company-nya kafir, bule-bule. Tapi diklaim dari Allah. Diklaimnya dari Allah. Berarti Allahnya Benar, kafir. Bu. Airnya dari Allah, Bu. Dari mana benar. lagi? Jadi Iya, berarti Allahnya kafir. misalnya katanya istilahnya ekonominya menengah ke bawah itu udah ngumpulin duit sampai Sampai ngutang-ngutang nih. jual rumah, Sampai jual sawah, ngutang-ngutang ya. jual tanah. Iya, buat naik Itu haji taunya dapat di prank. 10 liter air. Air Iya, di Zam-Zam. prank. Kebayang nggak teman-teman di prank? Tega ya, Cacian. tega banget Ternyata lah itu tuh, dari tega. situ ya. Ya, oke. Jadi air Zam-Zam itu ya buatan Amerika, buatan Spanyol, buatan Kanada. Dan nggak ada urusannya sama sumur Zam-Zam di Mekah. Ya. Airnya itu dibikin, diproduksi, masuk botol. Yang kalian bawa itu kalau ibadah Air haji Zam-Zam yang 10 di liter. Mekah itu sumurnya sudah ditutup. Nah, ya. Iya, nggak boleh. Makanya itu jadi museum. Nah, yang satu jadi museum, yang satu dengan pompa. Jadi ada 2 sebenarnya ya, bukan 1. Yang satu kan museum ya Bu ya. Yang satu itu museum. Ya, Ya. kita lihat di museum ada apa di jeruji-jeruji sekitarnya itu. Nah, yang mereka klaim itu sumur Zam-Zam. Dan yang satunya lagi yang di bawah tanah, yang pasang pipa itu sumur juga, sumur Zam-Zam juga. Jadi ada 2 sebenarnya ya. Nah, dari air laut inilah, air laut inilah yang adalah company USA, Kanada produksi air minum yang diekspor ke seluruh dunia. Zam-Zam, 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 ya. Berarti yang Anda minum itu produksinya kafir. Kenapa nggak minum air aqua aja? Dari pegunungan. iya. Murni Oh, dari aqua pegunungan. buatan kafir, itu company-nya kafir. Apa bedanya dengan Zam-Zam? Iya, betul ya. Nah, oke, saya stop ini dulu. Oke. Nah, kita kemudian lihat yang ini yang sebelahnya satu lagi ya. Nah, kita lihat inilah perusahaannya ya. Nah, ini. Ya. Nah, kita lihat nih. Tuh, CEO-nya tuh, Ini CEO-nya. CEO, pemilik Nah, perusahaannya 6 orang ini nih. Ya. Kayak tangki minyak aja ya. Iya, tapi isinya air. Jadi lu Air. ngerokok di situ Air. nggak apa-apa. Lu ngerokok di sini nggak apa-apa, nggak kebakaran lu. Ya. Kalau di sono, kalau tangki minyak kita ngerokok di situ, pasti disemprot sama satpamnya ya. Nah, ini juga ya sebelah kiri, Bos, sebelah kiri tulisan bro. Aku mau kasih tahu Iya. ya. Ini Bremen Reservoir ini dari UK company-nya, bahkan namanya tetap nama Bremen. Namanya tetap nama British. Nggak pakai nama Wahabi, apalah gitu loh. Tetap namanya Bremen Reservoir. Karena yang membangun adalah Bremen Company, ya. Dari timnya dari desain dan timnya dari Atkin Teams dari Vinci Construction United Kingdom. Kafir. Ya. Nah, yang tadi kita lihat yang bulatan-bulatan itu ini ya. Nah, ini nih.
Ini dia bulatan-bulatan ini ya. Tempat penampungan air itu ya. Nah, kita lihat. Inilah yang mensuplai air. Kemana? Ke tenda jemaah haji di Mina ya. Ini ke kota-kota. Ini di sini ya. Terus yang ke ini apa ya, tempat melempar setan tuh, Jamarat tuh. Dari sini semua. Ya. Termasuk yang ibadah haji Masjidil Haram. Nah, itu dia. Dari situ semua. Kafir, kafir, Jadi ini dari kafir. kafir. Ya. Seluruh Arab dong. Nah, Air Zam-Zam ternyata beritanya dari made Arab, in ya. kafir. nah oke. Oke, Bu. Udah. Ibu semangat bener teriaknya. Nah, ini. Ini perusahaannya ya, perusahaan penyaringan air laut ini ya, untuk menyediakan air ke Mekah ya, dan Jeddah ini ya. Nah, ini perusahaannya, lihat, Anda lihat di foto jarak dekat, dan ini dari Itu Arab. dari air ya, laut. Itu beritanya. sumbernya air laut ya, bukan air Zam-Zam, air sumur ya, segitu tuh. Iya, ya. Siapa Ini yang jadi- menyediakan air laut? Allah. Allah lah. Allah. Bro, kalau kapal laut itu kan itu toiletnya kan kotoran itu kan dibuang ke laut tuh. Kesedot ke situ juga dong, bro. Oh, Nah, begitu. iya kesedot juga gitu. Makanya disaring, Pak. Kalau nggak pada sakit perut, bisa meninggal semua itu ya. Jangan khawatir dengan buatan kafir, Pak. Nah, Pasti ya, bagus, Pak. kita bisa lihat ini ya. Ini Kalau ya. buatan kafir terbukti keren. Iya. Kita lihat nih, kalau kita cari seperti ini ya. Desalination water in Saudi. Nah, kita lihat sini tuh. Nah, kan gede tuh. Di Google tuh kelihatan langsung tuh. Tangki-tangki air. Nah, seperti ini ya. Ini proyek-proyek mereka lihat tuh. Ya, banyak nih. Lihat ya. Mensuplai air dari laut ternyata, guys. Ini, nah ini yang tangki yang tadi kita lihat sekarang jadi begini nih, kelihatan sekali. Terbongkar ternyata bukan dari sumur, ya. Bukan Allah yang menyediakan itu, ya, tapi orang kambing, kafir, kambing lagi gua. Untuk empret lagi. Takbir dulu. Takbir. Bro, ada lagunya, bro. Bro, ada lagunya, bro. Ya, gimana? Setelah mendengar ini semua, menyaksikan ini semua, bro, ada lagunya, bro. Lagunya begini, bro. Gimana? Sakit hatiku mendengar air Zam-Zam buatan kafir. Oh, buatan kafir yang selama ini ku percaya dari Allah. Wajib. Bu Dewi, ke audisi aja dah. Benar-benar. Ya, kita coba buka salah satu ya. Airnya Kalau memang open. dari Allah. Tapi perlu bantuan. Nah, ya. Ini mereka bahkan merencanakan ini ya, udah membuat ini ya sekarang ya. Jadi perusahaan penyulingan yang mengambang ya. Jadi kayak bentuk perahu dia bikinnya. Oh, tambah keren ya. Tambah keren. Oh, lepas pantai ya? Iya, Iya. hemat biaya, hemat Ya, biaya. pantai. Kayak Teknologinya dari Kayak mana? pengeboran minyak aja. Dari mana teknologinya? Kafir. Kafir lagi. Takbir. Aduh ya, lihat. Takbir. Lihat ya. Nih, mereka Sekarang kan udah lu udah bangga aja orang nggak itu jadi loh. orang kafir? Lu bangga Coba nggak baca jadi itu. orang kafir? Nah, Al ini. Aswad tuh yang punya. Gue bangga lo Ya. jadi orang kafir lo. Bangga lah. Bangga gue Kayak- jadi orang kafir. Iya. Kayak Firman. Cerdas. Nah, Cerdas. lihat ya. Itu kayak Firman. Pemilik Di layar nih. teknologi itu kafir. Nah, ini cara mereka begini tuh, ya. Jadi airnya disuling di kapal ini, ya.
kemudian pompa ke sini, ke kota. Keren. Keren. Masalahnya Iya. ini kafir yang buat, bukan Allah yang Iya. buat ya. Nah, Kafir yang buat. karena itu jangan tersinggung dibilang kafir, bro. Ketika bilang kafir, bangga kita, Oh bro. enggak, kita bangga. Kita harusnya bangga Bangga. dibilang kafir. Tuh ada bro Iya. kafir. Bro kafir Nah. sampai menyatakan diri kafir. Jadi kalau Ya. mereka datang lagi bilang, lu Kristen ya? Bukan, bukan. Saya kafir. Jangan bilang Nah. saya Kristen lagi. Saya kafir. Seru ini. Ya, seru. Ya. Jadi ternyata air mereka itu yang masih memberi mereka hidup adalah orang kafir. Oh. Tanpa air orang mampus semua. Lah ini Iya, ya, ini sumur jam-jam yang lama nih ya. Ini Bro, dibongkar tuh, pernah ya. dengar lagu ini enggak? Pernah dengar slogan ini enggak? Apa Aku cinta buatan Indonesia. Sekarang ganti, bro. Apa tuh gimana sekarang? Aku cinta buatan orang kafir. Kafir. Iya, ya. Jadi air yang memberi kalian hidup, yang kalian bangga-banggakan dari Allah segala macam. Ya, sumbernya cuma dari sumur itu, jelas tidak mungkin bisa mencukupi manusia sebanyak itu. Ya. Jelas Lalu tidak mungkin bisa. airnya bisa nyembuhin lagi katanya. Nah, Kan lucu ya. itu Nah, mereka pertanyaannya. kan klaimnya begitu, bro. Kan tadi udah gue kasih tahu awalnya. Ya, jadi air zam-zam ini diklaim bisa menyembuhkan jerawat, bisa menyembuhkan Berbagai kanker, penyakit. bisa menyembuhkan penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap, gatal jamur, semuanya dekulis-kulisan ya. Nah, gue bilang ini air zam-zam dengan air kencing onta bersaing. Mana nih yang lebih menyembuhkan? Gitu. Oke, ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa itu dari sumur jam-jam, ternyata bukan. Dari mana? Dari buatan teknologi kampret. Kafir. Ya. Jadi gimana menurut kalian yang di luar sana? Ya. Apakah Nah, doa teman-teman. Ibrahim itu dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala? Ya seharusnya sih gini Pak, harusnya pada terima kasih pada sang penggugat ya sama Dewi Bulan, kalau mereka udah dibukain gitu matanya ya, dicelikan gitu. Jangan beriman buta, katanya berlogika, ya kan? Tapi kalau berlogika harus dipakai dong otaknya. Jangan cuman percaya aja imanin, oh itu iya dari Allah, mana? Ya kan ini itu udah dibukain lo datanya semua. Yuk pikirin masa depan, jangan sampai ngutang-ngutang, taunya dibohongin. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak kesana itu cuman dibohongin. Ya, ini kita bukain data loh. Itu aja. Terima kasih. Nyanyi lagi. Aku cinta buatan orang kafir. Jangan dipaksain, Bu. Ya. Oke guys ya yang di luar sana ya. Belum mau kepanasan, tapi Itu kita kalau akan nggak kasih salah lihat bimbo fotonya. ya. Ya. Bimbo tuh. Oh enggak bener itu yang dikasih buat orang Mekah itu sumur jam-jam punya air. Nah, Buktikan. Kalau kau bilang nggak bener nih apa yang kita sampaikan, buktikan. Jangan cuma ngebacot doang. sekarang kalian tugasnya apa? Pertama cari tahu. Itu yang jelas. Ya. Bener nggak sih ya yang dikatakan sama ini sang penggugat sama Dewi Bulan ini? Ya. Itu yang jelas. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau memang orang-orang Mekah dan ibadah hajinya dapat air zam-zam yang benar dari Allah, tanpa urusan dengan orang kafir ini, yang harus kalian lakukan adalah pertanyakan
Jadi yang orang kafir bikin ini buat apaan? Kayak gitu. Ya. Apakah itu cuma sekedar masukin botol kasih ke orang, kirim ke seluruh dunia? Atau bagaimana? Apakah itu tidak memenuhi unsur kehidupan masyarakat di situ? Kebutuhan airnya? Bagaimana? Itu yang harus kalian cari tahu. Gitu. Ya semoga kalian berpikir ya. Oke. Ada yang mau nambahkan sesuatu? Silakan. Ya, meskipun silakan. begitu sebenarnya ya, meskipun kita sudah membentangkan begini apanya, informasinya dan data-data yang kita sajikan, tetapi memang dasar kalau orang Islam sejak kanak-kanak mereka sudah ditanamkan ke dalam otaknya itu bahwa apapun yang dikatakan oleh orang Arab, apapun yang dikatakan oleh kitab suci mereka, itulah kebenaran. Padahal sebenarnya itu berbeda sekali dengan apa yang diinformasikan oleh kitab suci mereka itu berbeda semua dengan kenyataan, dan itu harus diimani. Seperti misalnya katakanlah si Ibrahim yang ada di Al-Quran, mereka sama-samakan dengan Abraham, pada itu sangat jauh berbeda. Mereka katakan, mereka mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim yang diikuti agama yang lurus katanya. Sekarang kalau kita lihat sendiri melalui Quran sendiri bahwa Ibrahim itu pernah menyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan kalau tapi kita nggak ke situ, Bro. Kita jangan ke situ. Kalau kita ke mereka fokus ke jam-jam itu. Katakan bahwa Hajar berlari dari Safa dan Marwah lalu menemukan air Zam-Zam. Kenapa tidak langsung saja Allah tunjukkan saja itu air itu? Mengapa harus berlari-lari dulu? Kemudian kalau kita selidiki dari Sirah Nabawiyah halaman 86, bahwa itu adalah air yang sumur yang digali oleh si Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib itu kita tahu kakeknya Muhammad, pada saat itu belum lagi lahir si Muhammad, ya kan, belum lahir lagi si Muhammad. Digali oleh si Abdul Muthalib, dan itu berarti si Abdul Muthalib ini adalah kafir juga. Kalau itu memang benar kan begitu. Si Abdul Muthalib juga kafir. Apakah mereka ini berani mengatakan bahwa si Islam? Tidak. Bahkan bapaknya Muhammad juga kafir, karena dia bukan pengikut agama Muhammad atau agama Islam. Nah, jadi sesuai dengan apa ini tentang sumur Zam-Zam, hanya bersih apa segala macam, ternyata itu adalah hasil dari rekayasa teknologi daripada orang kafir, dan diyakini, dan mereka mau mati-matian membeli itu ya, pergi ke sana itu, mereka jual tanah, jual kambing, jual lembu, jual segala macam untuk naik haji, hanya untuk mencium Hajar Aswad dan keliling-keliling di kemudian mengambil air Zam-Zam sebagai oleh-oleh yang ternyata hanyalah produk buatan kafir ya. Dan ada teman saya pernah mendapatkan satu botol aqua lah, katanya air Zam-Zam itu ya, yakini sebagai air Zam-Zam. Lalu diyakini bahwa hanya untuk memegang botolnya ini saja sepertinya sudah sangat mulia sekali nih. Jadi harus cuci tangan, sholat dulu, hanya untuk memegang botolnya ini saja. Dan banyaklah ritual dilakukan hanya untuk mengambilnya ini. Karena dihadiahkan sama dia dari temannya yang naik haji. Lalu dia ceritakan ke saya, wah bangga sekali dia, padahal
hanya sekedar air. Apakah air itu bisa membawa kau ke surga? Saya pikir bodoh. Tapi itulah memang Islam ya. Bahwa sebenarnya apapun itu yang kita bentangkan di sini melalui bukti dan data, tetapi karena otak mereka sejak kanak-kanak sudah didoktrin bahwa itu mukjizat dari Allah SWT, padahal kita tahu sendiri di dalamnya itu ada pipa, dan itu juga yang disaksikan oleh Ali Makrus dulu, tetapi kemudian ditangkap sama si Panglima Jihad, dia itu Ja'far Umar Talib. Nah, Ja'far Umar Talib dipaksa lagi dia untuk bersahadat hanya karena dia bongkar semacam ini. Padahal itu memang kenyataan dan kebenaran. Tapi ya itulah demi menutupi apa yang sebenarnya yang terjadi dan mengkultuskan agama ini seolah-olah ini adalah kebenaran. Mereka melakukan apa saja, ya. Seperti yang terjadi pada si Ali Makrus yang dilakukan Ja'far Umar Talib. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Sekali lagi kita bernyanyi. Sekali lagi kita bernyanyi. Aku cinta dan orang kafir. Nah, saya jadi kepikiran pada sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena saya orangnya yang ya gitu dia. Terlalu banyak pikiran jadinya banyak pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, apakah ada air di sumur Zam-Zam itu sebenarnya? Jawabannya ada. Ya. Ada. Tapi yang seneng dulu. Kita lihat apa kata Wiki Islam di sini ya. Nah, sumur Zam-Zam, bicara soal sumur Zam-Zam ya. Yang tadi itu kita sudah tahu letak sebuah sumur dalam Masjidil Haram segala macam. Nah, tetapi airnya itu ada bahaya. Mei 2019 sumur mengandung kadar arsenik 3 kali lipat dari batas ya hukum. Berarti Sesuatu yang airnya dapat- beracun. Nah, sesuatu yang dapat berkontribusi pada peningkatan resiko kanker Nah, manusia. lo. Ya. Nah, lo. Selain Nah, kadar lo. arsenik yang berbahaya, air suci itu mengandung kadar nitrat yang tinggi dan bakteri yang berpotensi berbahaya. Bukan kata saya ya, ini kata Wiki Islam. Website ini Wiki Islam nih, Wiki Islam. Wiki Islam ya, Wiki Islam logonya ya. Ya. Nah. Jadi kalau kalian minum ini mungkin sembuh dari kudis, ya, dari kurap, dari korengan, mungkin sembuh. Tapi kalian kena kanker. Ya. Kanker itu ada 2, yang satu kanker penyakit, yang satu kanker kantong kering karena mahal. Gue Ya. baru mau ngomong gitu, bro. Udah keduluan. Jadi Bro. kalah cepet. Bro, sebentar, Ya. bro. Ini ini kan mengandung racun tuh. Apa Ya, jangan-jangan ya. karena sang nabi dikubur karena keracunan itu sehingga racunnya itu ke situ, bro, sehingga meracuni gitu loh, bro. Nah, jangan-jangan racun yang sama gitu Pak ya. Ya itu dia. Lanjut. Oh, tapi bisa jadi juga. Cuma kan nggak ada referensinya juga. Nabi Iya, keracunan iya. karena air Zam-Zam itu kan nggak ada. Iya. Ya, nggak ada referensinya Pak. Kan kita mikir aja, bro, kita mikir aja kan karena kita pemikir. Nah, jadi iya. ya itu aja. Lanjut. Nah ini nih ada beritanya ya yang ditulis sama Guy Lin. Nah ini isinya ya, air suci Zam-Zam yang terkontaminasi dari Mekah dijual di Inggris. Ya, itu dijual di Inggris makanya tuh akhirnya jadi ribut kan orang kan. Nah, ternyata berbahaya, punya penyakit, bikin resiko kanker. Ya. Jadi orang Indonesia jual sawah, jual rumah, jual istri,
jual istri. Kok jual istri sih? Jual kambing ya. Jauh-jauh ke sono cuma Iya, buat minum keceplosan. air yang beracun. Kok jadi jual istri sih? Salah ngomong gua. Istri saya kecelek makan bro. Bro, istri siapa yang dijual, bro? Gue mau tanya. Kelepasan. Istri Nah. tetangga. Kelepasan. Ya. Ya. Nah, kita lihat apa sih maksudnya keracunan arsenik nih ya. Nah, kita lihat Iya, nih iya. apa kata. Keracunan arsenik itu maksudnya apa sih? Oh, lah nggak bisa. Ah, bodo amat ah. Continue. Mau gue yang buka? Boleh. Tapi ini kok Apa? ditolak sih? Linknya kasih ke chat room aja, ntar gue buka. Nah, sebentar. Ini kan mana tadi ya? Keracunan arsenik itu ya? Oh, ini aja nih. Nah, di 2006 ini nih. Ya, ini saya copy linknya dulu. Copy link. Copy link. Ke Saya chat room tulis aja, di chat chat room aja. sini. Iya, chat room aja. Nah, itu dia. Ya. Web citation.org ya. Warning potential security risk ahead. Firefox detected a potential security threat and did not continue to webcitation.org. If you visit Coba this site, ditampil. attacker could try to steal information like your password, email, or credit card details. What can you do about it? Jangan Ini kayak ada. gitu. Ya, berarti jangan. Ini berarti ada baitnya nih. Iya, ada spamnya kali ya. Bait, bukan spam. Jadi kayak bait. Jadi kalau kita buka, dia curi informasi juga, bro. Begitu. Mac kan, Iya. gue kan pakai Mac. Hmm. Dia ini banget, secure banget. Nah, ini juga secure, ini di warning tadi kan nggak bisa masuk. Iya. Ya. Kasih tahu nih nggak boleh. Berarti itu si wiki itu ngasih websitenya, website pancing. Nah, Iya. ya, itu kayaknya buat hati-hati. muslim itu biar mancing data itu. Iya. Aduh, Ya. nggak bener nih ya. Aduh, itu biasalah. Tapi kita jangan khawatir, gampang ini caranya ya. Coba kita lihat di sini sudah. Nah, ini kan tadi gini. Ya dah. Ini kan ini. Nah, kita lihat ini aja. Ini di copy Zam-Zam water warning. Copy sini. Copy. Tinggal ketik sini. Terus ya. Nah. Tuh. Nah, kan ini kan mereka punya ini tuh apa namanya? Klemologi. Ya, ada 16 benefit kesehatan segala macam ya. Oke. Nah, Tapi ada warningnya juga. Iya, umrah jam warning. Oh, ada warningnya. Nih, 20 alasan aku tidak minum. Nggak boleh, nggak mau minum. Ya, umrah. Jadi ini berbahaya. Air minum ini berbahaya. Kenapa? Karena punya arsenik itu tinggi ya, hati-hati. Jadi kalau mau kena kanker ya oke lah, terserah up to you ya toh. Gitu. Ya, oke. Oh, berarti itu zam-zam buatan Allah itu kan beracun tuh sumurnya. Ya kan? Air sumurnya beracun. Nah, ternyata air zam-zam buatan kafir juga beracun. Dengan kata lain, zam bukan air, bukan diterjemahkan stop, jangan ngalir lagi. Tapi zam-zam itu harusnya diartikan racun. Nah,
Gimana? Mau nyanyi lagi? Mau nyanyi lagi? Silakan. Allah tuh ndak becus buat sumur. Tuh. Enggak, kalau mau nyanyi lagi, gue nyanyi nih. Gue nyanyi nih. Gimana teman-teman? Siapa yang kejang-kejang di sini? Nah, buat itu panitia haji, ya, kau harus punya disclaimer dong. Bahwa air zam-zam, minum air zam-zam kebanyakan menimbulkan kanker. Bikin disclaimer dong. Apalagi bro disclaimernya. Disclaimernya bahwa mereka harus buat disclaimer gini. Air zam-zam itu ternyata buatan kafir. Bikin disclaimer dong. Itu yang panitia haji bikin disclaimer kagak? Iya, harusnya begitu. Ternyata air zam-zam buatan kafir. Hidup kafir. Saya bangga jadi kafir. Ayo, siapa yang bangga jadi kafir? Siapa lagi nih yang mau pergi haji? Pergi haji bawa air zam-zam dari negeri kafir, buatan kafir. Kafir, takbir, lo ngabari. Silakan. Ayo silakan yang lainnya. Ngomong dong, jangan gue mulu yang ngomong. Tahu ini pada diem baik. Iya, Tidur kan jangan ya. ngomong dong. Jangan gue Jangan mulu yang tidur. ngomong dong. Nyanyi dong, mas gue mulu yang nyanyi sih. Oke, aku Gue sih cuma dibayar juga nyampein ya. kagak. Aku nyampein sih ke teman-teman ya yang ada di Indo, ya kan. Gak usah jauh-jauh ke Arab kalau buat nyari air laut. Men, ke Ancol aja udah. Pantai-pantai Indo banyak air laut. Deket kita kepulauan, men. Kalau mau air laut doang, nggak usah jauh-jauh ke Arab, ya kan. Itu aja sih. Soalnya gimana gitu. Jauh-jauh naik pesawat cuman buat air laut. Yang katanya itu air dari, ya udahlah gak enak disebutin ya kan teman-teman. Ya intinya sadar yuk. Salam sadar. Ya, makasih. Ya, siapa lagi? Ayo silakan. Yang di Ya live chat mungkin masuk saya dong. terlepas ya kali ya. Tapi yang timbul persoalan saya, jadi kan itu beracun itu kan. Terus apalah arti yang minum air zam-zam sambil berdiri lagi? Air apa yang diminum itu? Ada kan tata cara minum air zam-zam sambil berdiri itu. Jadi yang orang-orang pada minum air zam-zam itu air apa? Kalau beracun. Nah, zaman dulu itu lain cerita dengan zaman yang sekarang. Kalau zaman dulu itu air juga bukan dari sumur itu juga, tapi dari seorang ratu yang namanya Jubaidah. Itu lain topik, ya. Itu nanti ceritanya kita udah ngebongkar sampai sono nanti. Ya, tapi yang zaman sekarang itu dari air laut. Kenapa dari air laut? Ya, kita lihat lagi, ya. Karena air yang dari ini sumur jam-jam ini sekarang Wikipedia ya, tadi Wiki Islam. Takutnya bilangnya palsu. Oke. Kita lihat ini. Kita turun ke bawah, ini ada cerita-cerita tentang sumur jam-jam ya. Nah, di Al-Quran dikatakan dari zamannya Ibrahim ya, yang tentang Hagar dan Ismail segala macam. Di Sirah itu berbicara soal Abdul Muthalib, kakeknya sang Nabi, ya, yang menemukan kembali itu sumur. Nah, jadi ternyata sudah terpendam. Nggak tahu gimana ceritanya bisa terpendam ya. Oke. Ini kata mereka, cerita mereka, segala macam ya. Udah dibuka, akhirnya dapat lagi sumurnya di situ. Nah,
kemudian jadi masalah gini. Bro, bentar bro, naik di atas Oh, iya, sedikit, iya. di atas sedikit yang tadi botol plastik. Nah, Air ya. zam-zam dalam botol kemasan buatan kafir. Iya, itu botol plastik itu ya. Buatan Nggak mungkin. kafir. Ya, nggak mungkin keramik ini. Kalau keramik pasti pecah. Apalagi batu ya. Apa namanya, tembikar gitu tuh nggak Bro, mungkin, kalau pasti pecah itu. keramik buatan Cina. Iya. Ya. Nah, ini lokasinya segala macam. Aduh, si ibu nih. Ya. Nah, oke, kita lihat ya. Ini kan pengakuannya kan berkisar 2000 sebelum Masehi. Pengakuannya gitu. Ngakunya ternyata Iya. buatan kafir. Akhirnya dari kafir, ini fisiknya ya segala macam. 30 meter tadi udah, diameternya ada ya. Terus awalnya air sumur diambil menggunakan selang dan ember. Tapi sekarang berada di ruang bawah tanah yang dapat dilihat dari balik panel kaca. Itu yang tadi ya. Itu museum tuh, padahal itu bukan, nggak ada hubungannya dengan air zam-zamnya. Itu museum yang dibuat terpisah. Nah, ya. Itu dibuat terpisah. Nah, bukan yang dalam ruang bawah tanah itu yang ini, Bu. Yang ini nih. Oh, itu yang bisa dilihat. Yang Oh, ditutup itu. kaca, yang ditutup kaca ini. Iya ya. Dari balik panel kaca. Jadi pengunjung tidak diizinkan masuk sini. Kenapa? Dibohongin. Gini, teman-teman Muslim. Ya, Jadi betul. kesimpulannya, nih, gue serius nih. Kesimpulannya, teman-teman. Ternyata apa yang dikatakan oleh cendekiawan Muslim, apa yang dikatakan oleh standar Islamic narration adalah ngibul. Kenapa? Karena semuanya sudah dibongkar dan terbongkar oleh kafir. Tuh, gue serius kan? R-nya gede. Kafir, R-nya gede ya. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian dituduh atau dikatain kafir lu, kau harus bilang begini, cita-citaku memang jadi orang kafir, gitu. Ya, Harus bangga. gitu ya. Nah, jadi gini, tadi menjawab pertanyaan Nina ya. Nah, ini kan urusannya airnya dari mana sebenarnya? Air itu dari Wadi Ibrahim ya. Air hujan di Wadi Ibrahim. Turun masuk ke dalam Ini sumur serapan itu. air hujan ya, serapan Ya. air hujan. Berarti bukan dari sumur. Bukan dari dalam sumurnya ya. Bukan dari dalam sumurnya, ini serapan air hujan. Nah, karena di Arab jarang hujan, ya, maka tidak lagi memadai ini. Si Wadi Ibrahim ini tidak lagi memadai, maka harus ambil air laut buatan teknologinya buatan kafir. Ya, oke. Jadi ini ada urusannya dengan Ratu Subaidah ya. Tapi ada masalah, kita lihat nih. Secara kesehatan. Itu ntar ya. aja bro, yang Ratu Zubaidah ntar belakangan bro. Kita bikin Iya, babak kedua betul. bro. Nah, Ya ini bentar lagi kita ada acara kan. iya betul. Bentar lagi ada acara ya, setengah jam lagi kira-kira. Jadi standar agensinya di Inggris seperti yang tadi pernah mengeluarkan peringatan mengenai penjualan air yang diklaim sebagai air yang dari sumur Zam-Zam karena mengandung kadar arsenik yang tinggi. Pemerintah Saudi sendiri telah melarang ekspor air Zam-Zam. Ya, itu pada Mei 2011 ya. Nah, investigasi BBC London menemukan bahwa air yang diambil dari keran yang terhubung dengan sumur Zam-Zam mengandung kadar nitrat yang lebih tinggi. Bakteri yang mungkin berbahaya dan kadar arsenik 3 kali lebih tinggi dari batas legal di Britania Raya. Ya. Sama dengan air Zam-Zam yang dijual ilegal. Sama-sama punya kadar arsenik yang tinggi, 3 kali lipat malah. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman Muslim kalau pengen mampus cepat-cepat mampus perlahan-lahan minum aja air Zam-Zam. Ya,
kayak ini ya, Bro ya, kayak buah si malakama ya, Bro ya. Iya, makanya ketahuan kan akhirnya bahwa Iya, air zam-zam itu kagak diminum dia haus, diminum lu lama-lama mati. nah, betul ya. Jadi ya jujur aja ya, bahaya sekali. Kenapa? Karena menimbulkan risiko kanker yang lebih tinggi. Ya, jelas-jelas ditulis di situ. Ya, bahkan dari Food Standard Agency-nya ya, dari Inggris itu mengeluarkan peringatan untuk tidak pakai itu air. Ini Ya, kapan-kapan kita berbahaya. angkat lagi ya, yang begini-begini ya. Kita angkat Iya. lagi ke penipuan Islam ini kita angkat penipuan Islam mengenai air zam-zam. Ya. Sebentar lagi kita akan mengangkat penipuan Islam mengenai Allah preserve the Quran. Ya. 30 menit lagi. Ya. Jadi kalau kita minum ini ya, kalau cuma minum sedikit ya, cuma minum sedikit air ini mungkin nggak ada masalah ya, resikonya lebih kecil. Tapi kalau banyak, nah wassalam dah lo ya. Muslim harus berhati-hati. Udah, gua terjemahin otomatis aja lah, translate otomatis ya. Nah ya, umat Muslim perlu menyadari resiko kesehatan yang terkait dengan minum air ini. Minum air zam yang terkontaminasi arsenik dapat berkontribusi meningkatkan risiko kanker pada orang. Ya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, jangan diminum. Apalagi kalau minum banyak, serakah. Oh, udah. Ya. Shalom. Shalom, Ya. Pas. Ya, ikutan gabung ya. Sebentar. Ini Utlim Siap, nih. siap. Iya, siapa ini? Shalom, Pas. Selalu saya masuk dibilang Muslim. Heran saya. Si Raw Runner ini. Enggak, tadi saya nyimak ya. Dari tadi kayaknya kalian tuh bangga banget sih sebagai kafir. Bangga lah. Bangga Tanpa jadi kafir Arab kafir. habis ada air. Kalau saya jujur ya, saya ini Ya. Kristen, tapi kalau saya dibilang kafir, saya tersinggung loh. Oh, harusnya kau jangan Bahasa tersinggung, Bro. Bahasa halus Karena loh. kau lihat, Bro, itu teknologi yang buat siapa? Kafir. Enggak, sebenarnya yang Iya. kafir itu mereka loh. Ya, Bro, sekarang kita pakai terminologi mereka kepada kita. Sebenarnya di Alkitab juga kan ada yang dikatakan kafir itu. Cuman perbedaannya kita ini nggak mau teriak-teriak bahwa mereka itu kafir. Ya kan di Alkitab itu ada. Mereka itu adalah kafir, itu ada ayatnya. Tapi bedanya kita hidup dalam kasih sehingga kita nggak mau teriak-teriak seperti mereka. Kafir gitu. Jadi Benar, sesungguhnya yang kafir itu adalah mereka. Cuman bedanya mereka ini hobi maling, teriak maling. Oke, bro, kita nggak mendebatkan soal kafir. Oke, bro, kita tidak mendebatkan soal kafir, ya. Itu kita bahas di luar live stream, oke? Yang kita bahas sekarang zam-zam. Dan saya mengatakan kalau kita menggunakan terminologi kafir, kita menggunakan terminologi mereka. Iya, lagian kenapa dibilang kafir? Ya, gini loh. Kata-kata Kristen dulunya itu adalah kata penghinaan. Penghinaan bagi pengikut Kristus. Pengikut Kristus dinamakan orang Kristen itu dulu penghinaan. Sama halnya ketika mereka menghina kita orang kafir. Itu penghinaan mereka terhadap kita yang tidak mengikuti ajaran mereka. Tapi justru kita pakai istilah mereka untuk menjadi kebanggaan. Gitu, bro. Ya, sejarahnya seperti itu. Oke? Nah, 30 menit lagi kita akan ada acara internasional yang akan dibawakan oleh, kalau saya hostnya, bintang tamu kita atau guest speaker kita adalah Daniel Brubaker. Dia seorang arkeolog dan juga sejarawan
ya, yang menemukan, discover ada 4.000 correction early manuscript. Dan Ini hostesnya hari siapa nih ini, hostesnya? stop, Hostesnya siapa nih hostes? Oh sorry stop. host itu gua. Sorry maksud gua sorry. Emang Uclim Boleh kagak ada ngomong. sopannya, Stop. asal motong-motong aja. Kagak ada akhlak lu. Menemukan dan nanti yang akan hanya menampilkan sampel 20 correction. Ingat, 20 correction dalam Quran in the early manuscript. Dia menemukan 4.000. Tapi hari ini yang akan dibawakan hanya 20 saja. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Ya, sekali lagi, jangan percaya apa yang kami katakan. Anda cari tahu sendiri. Google sekarang lebih canggih daripada Allah sengewete. Google sekarang lebih dipercaya daripada Allah. Google bisa menjawab segala pertanyaan Anda. Allah tidak bisa. Nanya ke Google, pasti dijawab. Nanya ke Allah, sampai lu bongkok juga nggak akan dijawab-jawab. Oke? Sekarang teman-teman, pilihan ada pada Anda. Anda mau percaya, mau tidak, itu urusan Anda. Urusan kami di sini adalah membongkar, ya, discover. Setelah kami discover, tanggung jawab kami adalah menyampaikannya kepada Anda. Because the knowledge is responsibility. Kalau saya punya knowledge, saya harus share ke Anda. Saya nggak bisa simpan sendiri. Kami di sini begitu. Di WIFM ini, kalau kita punya knowledge, kita share. Nggak simpan sendiri. Sekarang, terserah. Ya, kami tidak pernah memaksa Anda untuk murtad. Tapi kami mengajak Anda, yuk murtad bareng-bareng. Murtad massal. Nggak dipaksa. Saya nggak nodongin lu murtad apa mati. Kagak. Kami tidak seperti itu. Kami mengajak Anda, murtad yuk rame-rame. Kalian sudah tahu ini faktanya. Kalian bisa cari sendiri di Google. Ini sudah beredar di internet di mana-mana. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Gat, ada kata terakhir Gat sebelum gue closing? Ya, jadi gini ya. Kita sekarang sudah punya pengetahuan yang cukup lumayan ya. Kita sudah tahu sumber air mereka dari mana, dan itu bukan dari sumur Zam-Zam. Ya, tapi itu udah teknologi dari orang-orang kafir. Jadi janji Allah katanya yang itu menyediakan air yang berlimpah-limpah, segala macam klaim itu cuma omong kosong. Ya, tidak mungkin dia bisa memenuhi jumlah manusia di Mekah itu. Nah, coba lihat tanya sama Bro Nino yang tinggal di Arab situ. Ya. Kalau buka keran pasti ada air. Ya, tah? Nah, sedangkan jaraknya jauh sekali dia dari sumur Zam-Zam. Ya, jelas sangat tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan air. Untuk di kota Mekah sendiri aja nggak mungkin cukup, apalagi ditambah dengan kota-kota lain. Kayak Madinah, Jeddah, segala macam. Otomatis jadi pertanyaan itu dari mana? Kita sudah tahu jawabannya itu dari hasil sulingan air laut. Ya, dan mereka sudah punya 27 pabriknya seperti itu. Nah, berarti hidupnya di Arab itu yang tergantung manusia itu tergantung dengan air, berarti tergantung pada teknologi kafir. Ya. Kalau halal darah kafir, berarti itu perusahaan-perusahaan asing yang nyuling air itu orangnya mati semua, perusahaannya hancurin semua. Nah, kita lihat kalian orang-orang yang Arab di situ masih hidup apa enggak, kan gitu, ya. Oke, kata Bro Nino benar ya. Udah sulingan nggak bisa diminum langsung lagi, harus dimasak dulu. Kenapa? Karena arseniknya wow tinggi, ya. Sumur Zam-Zam itu Bro yang arsenik tinggi itu, dari sumur Zam-Zamnya airnya itu.
Jadi bukan yang sulingan itu. Sulingan itu aman. Ya. Oke. Itu aja dari saya, Bu. Silakan. Lanjut. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau Anda tidak perlu membantah kami. Anda cari tahu sendiri. Ya. Anda cari tahu sendiri, Google sendiri penyulingan di Arab Saudi, penyulingan air di Arab Saudi. Google aja, Google, cari tahu, ya. Jangan cuma ngeklaim, jangan marah sama kita. Kita hanya menyampaikan, oke? Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum. Saya akan menampilkan acara iklan untuk acara nanti. Setelah itu saya akan menampilkan balada Aisyah. Oke, teman-teman. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. 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 Rasa sakit di malam kelabu, bocah cilik bernama Aisyah menangis pedih, hatinya pilu. Di tangannya sebuah boneka, boneka cantik tidak bermata. Entah apa mau dikata, tak tega aku untuk turut merasa. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum pun amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu untuk bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu terasa pedih. Oh Aisyah, oh Aisyah. Bocah cilik
usia sekolah. Tangannya mungil mencengkram bantal, diterpa nafas yang terengah-engah, digagahi ulama brutal. Aisyah, oh Aisyah, dalam pelukan si kakek tua, nafas busuk dan penuh dusta, aroma mesum pun amat terasa. Aisyah, oh Aisyah, panggillah temanmu bermain, biar ibumu menimangmu manja saat hatimu sakit dan pedih. Aisyah, oh